Baik teman-teman, silakan dibuka bukunya ya, atau boleh lihat dari share screen saya gitu ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang using linear programming to find a critical path. Kemudian kita akan belajar tracing the project, terus using Lingo to determine the critical path. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan dengan cara manual, teman-teman udah bisa menentukan critical path ya. Nah, hari ini kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan Lingo. Oke, baik, saya share screen dulu. Baik ya. Ya, jadi kita membahas tabel 12 ya. Baik, nah, jadi silakan dilihat dulu ya tabel 12. Ini ada serangkaian aktivitas ya. Ini ada aktivitas, kemudian ada predecessor. Predecessor itu artinya pendahulu gitu ya. Jadi aktivitas yang dilakukan sebelum aktivitas ini gitu ya. Kemudian ada durasinya. Baik, bisa nggak kalian? Baik, sama-sama kita buat ya. Jadi baik, jadi di sini kita mengenal activity on arcs ya teman-teman. Nah, jadi node itu melambangkan event atau kejadian ya. Maksudnya itu node melambangkan dimulainya aktivitas seperti itu dan berakhirnya juga aktivitas yang lain gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada aktivitas A dan B, dia tidak punya pendahulu. Nah, jadi kita sebut ya, misalkan di sini. Nah, jadi kita lihat di sini aktivitas A dan B itu adalah aktivitas yang paling awal. Nah, ini adalah startnya ya gitu ya. Kemudian ini ada A, kemudian ini ada B. Seperti itu. Ya. A. Oke, ini ada A, ini ada B. Ya, jadi aktivitas A dan B ini adalah aktivitas pendahulu. Dia tidak ada aktivitas lain yang mendahuluinya. Oleh karena itu, ini node awalnya adalah 1. Nah, kemudian kita lihat di sini, aktivitas C, ya, itu pendahulunya adalah A dan B. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman berpikir, oh Bu, berarti kayak gini Bu. Ini ada A, ini ada B, kemudian ini C. Seperti itu. Gitu ya Bu, misalkan ini 1, ini 2. Nah, jadi di sini sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan ini, akan tetapi ada kesepakatan dalam kita mempelajari, dalam membuat diagram jaringan ini, yang namanya dua node itu ya hanya boleh dihubungkan oleh satu arcs, seperti itu ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Jadi ini kan ada dua kegiatan dalam yang menghubungkan dua node. Nah, yang ini nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus kalau ada node, nah dia hanya ada satu arcs yang menghubungkan dua nodes. Oke? Nah, jadi boleh ini kita buat node 2 gitu ya. Kemudian kita tulis di sini C. Nah, itu boleh ya. Akan tetapi kan A dan B itu harus mendahului C. Nah, berarti ini boleh kita sebut ya. Kita buat ini dummy. Nah, dia ke sana. Nah, jadi ini adalah dummy. Jadi ini aktivitas C itu pendahulunya adalah A dan B. Nah, seperti itu, boleh ya. Kemudian D ya, aktivitas D itu juga didahului oleh A dan B. Nah, berarti boleh kita tulis juga di sini. Nah, ini aktivitas D. Nah, boleh seperti itu. Jadi D ini didahului oleh A dan B, seperti itu. Oke. Nah, kemudian E Rizani. Oke, boleh dihilangkan nggak coretan ini? Saya nggak bisa cara menghilangkan coretannya ini. Ibu salah Bu, kepencet. Iya, saya juga nggak bisa
menghilangkan. Gimana caranya? Ada yang bisa bantu nggak? Menghilangkan yang kuning ini. Cak Manoda. Bisa, Yona bisa nggak menghilangkan yang kuning ini? Oke, nggak apa-apa deh, forget it. Tapi tolong nanti kalau udah ketemu caranya menghilangkan yang kuning ini, boleh ya? Ya sebentar ya, Bu. Iya, siap. Karena saya tidak berdaya ini, saya tidak bisa menghapus. Tapi kelihatan sih yang siapa yang mencari itu memang kelihatan ada namanya. Oke, baik. Saya kira tadi mau membantu saya membuat notes, mau membuat arcs gitu ya. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ya, itu apa pendahulunya itu adalah D ya. Nah, kemudian berarti boleh kita buat ini ya. Itu yang aktivitas F ini aktivitas ya F itu terakhir ya. Aktivitas F itu terakhir, kemudian aktivitas F itu pendahulunya adalah C dan E ya. Jadi C dan ada E nanti. Nah, kemudian di sini E itu setelah D. Nah, jadi boleh kita tulis seperti ini nggak apa-apa. Cuma ini kayaknya saya kurang begitu bagus ya. Harusnya ini maaf. Ini harusnya agak ke sana biar nampak apa tuh dia majunya tuh seperti itu. Nah, jadi biar nampak timeline-nya lah seperti itu. Nah, ini aktivitas E ya. Jadi di sini kita lihat yang ini ya. E itu pendahulunya adalah D. Nah, ini benar ya. E itu adalah pendahulunya D dan ya C E itu adalah pendahulu dari F. Jadi ini C E itu pendahulu dari F. Ya, atau saya panjangkan lagi F-nya. Itu saya tulis ini F. Baik, kemudian ternyata F itu tidak ada sebagai pendahulu di sini. Ya, berarti dia adalah aktivitas yang paling akhir. Itu ya. Jadi boleh ini maaf ini saya samakan aja sama yang di buku ya, notes-nya. Ya, jadi yang ini notes 3. Yang ini 2 ya, kemudian ini 4, ini 5, ini 6. Nah, kemudian alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman sudah dapat jaringan ini, nah dibubuhkanlah durasinya. Jadi yang A itu durasinya 6, nah berarti boleh kita tulis A, 6 itu maksudnya durasinya 6. B itu durasinya 9, kemudian C durasinya 8, kemudian D durasinya 7, E durasinya 10, dan F durasinya 12. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah modal awal kita ya dalam menentukan ya critical path ya, atau mau dengan manual atau dengan software, itu lebih bagus kalau kita tahu jaringannya seperti apa. Oke, nah itu dia langkah yang paling penting ya. Jadi kita bisa merepresentasikan apa yang ada di tabel ini dengan bentuk jaringan seperti itu. Dan ini tidak mudah ya, perlu latihan ya. Oh ya, yang dummy ini ada yang tahu nggak berapa durasinya? Yo, siapa yang tahu? 0, Bu. Ya betul ya. Benar ya, dummy ini kan dia sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi dia durasinya 0. Baik ya, benar. Nah, sekarang teman-teman udah bisa mengerjakan ini ya, menggunakan metode yang manual gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata note-nya itu banyak gitu kan, nggak mungkin lagi kita kerjakan manual. Oleh karena itu, kita gunakan software. Tapi sebelumnya kita susun ya, yang ada di sini itu bentuk model pemrograman linearnya ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan
modelnya. Nah, itu yang pertama kita tentukan dulu apa yang menjadi variabel keputusan atau decision variabelnya ya. Nah, jadi decision variabelnya ya itu adalah XJ, ya sebut saja XJ, itu bukan durasi ya, tetapi waktu bahwa kejadian event ya corresponding ya, jadi kejadian yang berhubungan dengan node J itu terjadi. Nah, jadi waktunya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya timeline kayak gitu ya. Nah, kita punya ini waktu node 1 selesai nih atau apa? Ya, kejadian 1 ini selesai ini kapan? 2 ini kapan? 3 ini kapan? Seperti itulah ibaratnya ya. Jadi otomatis teman-teman secara intuisi sudah tahu ya bahwa X1 ini paling kecil, X6 ini paling besar seperti itu. Karena semakin ke kanan ya itu seyogianya ya kalau kita benar menamakan nodes-nya, maka dia nilainya semakin besar. Oke. Nah, di sini ya bentuk umumnya teman-teman nanti membuat constraint-nya itu seperti ini ya, ini catatan aja. Jadi kalau misalkan kita punya node I, ya ini node J misalkan, kemudian ini ada durasinya, kita sebut sebagai TIJ, ya. Maka di sini ya waktu yang di waktu XJ ini ya, XJ ini pasti lebih besar dari XI ditambah dengan TIJ. Nah, inilah yang kita gunakan ya untuk menyusun LP models-nya. Baik, nah sekarang kita sudah siap menyusun LP models-nya. Saya tulis di sini aja ya. Baik, jadi modelnya itu ya kita ingin meminimumkan X6 dikurang X1 ya. Jadi LP modelsnya LP model 1 aja ya. LP modelnya adalah kita minimumkan minimize gitu ya. Sebut saja Z itu adalah X6 kita kurangkan dengan X1. Ya selalu seperti itu ya teman-teman menyusun LP model untuk CPM ini. Selalu node terminal atau node akhir dikurang dengan node awal ya. Kemudian subject to-nya ya. Ini banyaknya arcs. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi hati-hati ya. Dummy juga diperhitungkan dalam membuat atau dia adalah sebagai salah satu kendala juga gitu ya. Jadi di sini ada 7 arcs ya, berarti ada 7 constraint. Nah, constraint yang pertama itu adalah arcs 1 3. Ya, saya tulis di sini arc 1 3 constraint. Cons aja ya. Nah, di sini kita lihat ya 1 3 itu berarti X3 lebih besar dari sama dengan X1 ditambah durasi 1 3 yaitu 6. Seperti itu ya. Kemudian arc 1 2 constraint ya atau constraint yang berhubungan dengan arc 1 2 ini ya kalau di bahasa Indonesia kan ya berarti kita punya X2 lebih besar dari sama dengan X1 ditambah durasi 1 2 yaitu 9. Ya. Kemudian arcs 2 3 enggak apa-apa. Ini beda urutannya sama yang di buku enggak apa-apa. Nah, berarti kan di sini arcs 2 3 ini berarti X3 lebih besar dari sama dengan X2 tambah 0 ya. Enggak apa-apa saya tulis tambah 0-nya biar teman-teman tahu di situ durasinya 0. Kemudian kita lanjutkan arcs 3 4 ya. Ya, constraint yang berhubungan dengan arc 3 4 itu adalah X4 besar dari sama dengan X3 ditambah durasinya itu 7. Ya, lanjut 35. Ya, maka kita punya X5 lebih besar dari sama dengan X3 ditambah 8. Ya. Oke. Kemudian yang belum
45 ya. Aks 45. Constraint. Ya, berarti X5 lebih dari X4 ditambah 10. Dan yang terakhir, Aks 56 constraint. Ya, berarti dia X6 besar dari sama dengan X5 plus durasinya, yaitu 12. Sudah? Kemudian semua variabel ya itu unrestricted in sign. Ya, tidak terbatas dalam tanda atau URS. Baik teman-teman, itu ya sangat sederhana kita menyusun LP modelnya ya. Jadi memang mana jaringannya itulah yang menjadi dasar kita menulis LP modelsnya ya. Baik, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami itu? Jadi nanti soalnya gitu ya, diberitahu tabel, ada kegiatan, ada pendahulu, ada durasi, kemudian teman-teman menulis jaringannya seperti apa, kemudian model pemrograman linearnya seperti apa, ya. Tapi tidak diselesaikan, hanya menulis bentuk linear programming modelnya aja, ya. Seperti itu, kira-kira gambarannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan bagaimana menyelesaikan ini dengan Lindo. Nah, jadi teman-teman yang punya Lindo boleh disiapkan dulu. Baik ya, saya akan share screen. Tapi ini kayaknya satu-satu deh. Nggak apa-apa ya. Jadi sama-sama kita belajar Lindo. Saya share screen dulu, tapi saya tulis dulu Lindonya lah. Lindo. Baik teman-teman, jadi banyak nih kakak-kakak tingkat kalian yang ngambil topik skripsi, kemudian menggunakan Lindo seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa ya kita ketik satu-satu. Coba tadi lihat yang soalnya itu ya, minimize. Nah, di sana kan ada Z sama dengan, itu nggak usah ditulis ya. Jadi langsung aja X6 dikurang X1. Kemudian subjek to. Nah, di sana kan ada X3 besar dari sama dengan X1 tambah 6. Nah, ini kalau misalkan kita tulis seperti ini nggak akan jalan programnya. Nah, kayak gitu nggak akan jalan ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Oke, silakan di unmute dulu. Coba ya, saya tulis semua lah di sini ya. X2 besar dari sama dengan X1 tambah 9. Kemudian X5. Saya tulis sama seperti yang di buku ya. Besar dari sama dengan X3 tambah 8. Kemudian X4 besar dari sama dengan X3 tambah 7. Kemudian X5 besar dari sama. Bu, itu X3-nya kita tukar, Bu. X5. Ini ya? Yang atas, Bu. Yang X1, X2, X3 seharusnya. X2, ini X3. Iya. Enggak, saya tulis sama seperti yang di buku. Yang di buku halaman 423 itu. Terima kasih. Ya. X6 dari sama dengan X5 tambah 12. Ini kan maksudnya kan, X3 ini kan maksudnya kan. Ini saya samakan seperti yang di buku. Tambah 0 kayak gitu ya. Oke, kalau ini tadi, ini ke atas gitu kan maksudnya kan? Itu maksudnya, Dek. Ini ke atas ini gitu. Gitu ya? Ya, oke, nggak apa-apa sih. Cuma saya tadi samakan sama yang di buku. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ini kan N. Seperti itu. Tapi ini saya yakin nggak jalan programnya. Coba ya, pada saat kita solve. Kelihatan nggak teman-teman ini saya tekan solve ini? Nah, jadi ada error. Dia bilang pesannya. Jadi expecting RHS itu right hand side value, the following was interpreted X1 besar dari sama dengan. Nah, jadi ini maksudnya, nah sebelum saya jelasin coba mungkin teman-teman, oh ya ini saya emang salah ya, X3 besar dari. Oke, coba teman-teman, ada yang mau berpendapat nggak kenapa
bentuk seperti ini tidak bisa kita jalankan di Lindo. Oke, silakan. Dipikirkan dulu, coba. Agus duluan, Agus. Itu mungkin karena S1-nya nggak terdefinisi, maksudnya nggak di. Nggak dengar saya, Agus. Apa? Ulangi lagi. Bu, mungkin Ya. itu. Ya, mungkin itu. Itu Bu, mungkin X1-nya nggak didefinisikan dulu, maksudnya. Ya, karena kan itu ada X1 tambah 6, sedangkan X1-nya nggak diketahui, jadi nggak apa ya, nggak terdefinisi. Baik, makasih udah menjawab. Mungkin makasih ya, kita tampung dulu ya. Agus, makasih. Kemudian Yona tadi sudah mau menjawab, silakan. Rizani. Ini Ya. mungkin yang X1-nya pindah, Bu. Jadi kurang X1 lebih besar sama dengan 6. Ya, betul itu jawabannya ya. Jadi itu masih senada juga dengan apa yang Agus katakan ya. Jadi ibaratnya ini X1-nya kan belum didefinisikan. Iya, betul ya. Jadi ini pindah ke sini, pindah luas. Jadi semoga kedengaran suara saya ya. Di sini hujan lebat sekali. Jadi teman-teman, yang namanya Lindo itu nggak boleh ruas kanan itu ada variabel. Jadi dia harus ruas kanan itu benar-benar angka seperti itu. Ya, RHS itu tadi maksudnya right hand side. Ya betul. Oke, makasih. Teman-teman kalau ada yang mau belajar bahasa pemrograman boleh ya, kita sama-sama belajar. Kalau ini kan kita ngetik satu-satu. Nah, baik, udah ya. Jadi sekarang kita solve lagi. Nah, ini dia ya. Jadi statusnya sudah optimal ya, teman-teman lihat. Kemudian ini ada do range atau sensitivity analysis. Iya aja. Yes. Oke, close. Seperti itu. Nah, kemudian sebentar, saya kecilkan ini karena nggak terlihat. Nah, baik, teman-teman melihat nggak? Nah, di sini kelihatan ya bahwa X6 dikurang X1-nya itu 38. Itu menggambarkan critical path-nya ya. Jadi critical path-nya itu 38 hari. Nah, kemudian untuk mengetahui, yang mana sih yang merupakan jalur kritisnya, itu kita lihat yang ini, teman-teman, ya. Nah, ini adalah sebanyak, sebanyak constraint ya. Tadi kan constraint-nya ada 7, berarti ini ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan, ya, yang namanya critical path, itu adalah, ya, yang kita lihat dual prices-nya itu min 1. Nah, ya, jadi kita lihat di sini ada constraint yang nomor 2, constraint nomor 3, 5, 6, dan 7. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi ya. Jadi constraint set 3 itu ya. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak ada yang tadi itu? Constraint-nya ini. Dan hasilnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ya jadi begini teman-teman ya. Kelihatan. Nah, jadi constraint nomor 2 ini yang ini. Ini dia. Jadi dia not 1, 2 ya. Sebagai dia berada di jalur kritis, maaf. Kemudian yang ini, pokoknya yang dual price-nya min 1 deh. Nah, constraint yang ketiga ini. Ini 2 dan 3 ini dummy gitu ya. Kemudian ini constraint yang ini ya. Dia ini ya. Kemudian yang 2 terbawah juga dia berada di jalur kritis. Nah, yang ini. Gitu ya. Jadi kalau mau kita runut ya, mulai dari 1, 2 gitu ya. Kemudian 2 ke 3 gitu ya. Kemudian 3 ke 4 ya, kemudian 4 ke 5 dan 5 ke 6 seperti itu. Jadi teman-teman harus lihat mana constraint yang bersesuaian dengan hasilnya yang di sini dan kita lihat mana yang dual prices-nya dia min 1. Itu adalah arcs yang berada di jalur kritis. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Sama nanti pada saat kita mempraktikkan di Lingo ya, kita cari juga yang
dual price-nya -1. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh tanya dulu lah sebentar, baru nanti kita ke crashing ya, crashing the project. Oke, belum ada. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan ke topik yang kedua hari ini, yaitu crashing the project. Crashing itu tuh maksudnya percepatan kayak gitu ya. Jadi mungkin pernah dengar crash diet, gitu, diet yang cepat. Kemudian ada crash course gitu ya. Jadi kayak bimbel intensif kayak gitu ya, menghadapi SBMPTN misal. Nah, itu crash namanya. Nah, sekarang kita ke crashing the project. Baik, saya harapkan teman-teman membaca sendiri ya penjelasannya, tapi insya Allah kita sudah bahas tadi, cuma lebih bagus kalau teman-teman juga membacanya di rumah ya. Oke, termasuk ini nih, ini ada kan jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah critical path ya. Yang ini coba. Ini ada kata-kata yang penting ya di sini ya. Jadi constraint yang punya dual price-nya -1 dia berada di critical path ya. Jadi untuk setiap constraint dengan dual price -1 meningkatkan durasi dari aktivitas yang berhubungan dengan constraint tersebut ya, sebanyak delta hari akan menambah durasi dari proyek secara keseluruhan dengan delta hari juga ya. Nah, sebagai contoh, penambahan sebanyak delta hari ya di pada durasi aktivitas B akan meningkatkan durasi proyek dengan atau sebanyak delta hari ya. Hal ini mengasumsikan bahwa basis saat ini masih tetap optimal. Akan dipahami gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua ya, crashing the project. Jadi intinya begini, kan kita sudah tahu bahwa proyek kita tersebut kalau dikerjakan secara normal itu makan waktu 38 hari ya. Nah, sekarang WeGetCo ya, ini nama perusahaan tersebut, dia ingin mempercepat penyelesaian jumlah hari penyelesaian tersebut ya. Jadi jangan 38 katanya, tapi 25. Nah, jadi bagaimana? Ya, apakah bisa proyek tersebut dipercepat? Ya bisa ya, tapi tentunya ya harus ada uang juga yang harus kita keluarkan seperti itu. Nah, baik, jadi ya misalkan ya dengan mengalokasikan resource tambahan pada sebuah aktivitas, WeGetCo itu bisa mengurangi durasi di sembarang aktivitas paling banyak 5 hari. Nah, ini ya, tetap ada asumsi ya. Nah, kemudian biaya per hari untuk mengurangi durasi aktivitas itu diperlihatkan di tabel 14 ya. Nah, ini dia tabel 14-nya, yang ini. Nah, jadi aktivitas A itu sebesar $10 dan seterusnya sampai aktivitas F itu untuk mempercepat itu dikeluarkan biaya $50 ya per hari seperti itu. Nah, kemudian kita ya akan membuat model yang baru lagi ya sebagai tambahan. Nah, sekarang kita definisikan variabel baru yaitu A, B, C, D, E, F. Jadi A itu adalah banyaknya hari di mana durasi aktivitas A itu bisa dikurangi dan seterusnya sampai variabel F ya. Jadi banyaknya hari di mana durasi F itu dikurangi ya sebanyak F unit gitu ya. Baik, kemudian XJ sama seperti yang tadi ya, waktu kejadian yang berhubungan dengan not J itu terjadi ya. Jadi ini masih sama, XJ ini masih sama pengertiannya seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Nah, jadi kita ingin meminimumkan. Nah, sekarang udah beda nih. Kalau tadi kan meminimumkan X6 dikurang X1. Nah, akan tetapi sekarang kita ingin meminimumkan biaya
Nah, biaya untuk mereduksi hari tersebut ya. Nah, baik. Jadi ini 10A ya. 10 itu dapatnya dari tabel 14 ya. Jadi maksudnya 10 itu adalah biaya per hari untuk mengurangi durasi aktivitas A ya. Makanya totalnya ya udah 10 dikalikan A plus 20 kalikan B dan seterusnya sampai 50 kalikan F. Nah, kemudian yang ini A kurang dari sama dengan 5 itu karena asumsinya bahwa setiap aktivitas itu bisa dikurangi maksimum 5 hari. Ya, ini lagi-lagi asumsi. Ya, sampai dia F. Nah, kemudian yang ini, nah sekarang constraint 1, 2 ya. Jadi sama seperti yang tadi ya. Yang ini kan yang tadi gitu ya. Tetapi ada di belakangnya dikurangi dengan B gitu, maksudnya waktu yang berhubungan dengan event 2 ini itu besar dari sama dengan X1 ditambah 9 dikurangi besarnya pengurangan untuk aktivitas B, seperti itu. Dan seterusnya sampai kita ke terakhir. Nah yang ini yang tadi adalah sebagai fungsi objektif ya pada saat kita menyusun model linear programming yang pertama, akan tetapi di sini menjadi X6 dikurang X1 kurang dari sama dengan 25. Nah, ini tergantung soal, ya, tergantung permintaan dari decision maker itu ya. Jadi, dia kan ingin proyek tersebut selesai paling lama 25 hari. Makanya di sini adalah X6 dikurang X1-nya kurang dari sama dengan 25 ya. Kenapa? Karena ini target. Ya, target proyek harus sudah selesai 25 hari. Seperti itu ya, teman-teman. Karena di sini untuk kasus ini waktu itu memegang peranan yang sangat penting seperti itu. Cuma dia ingin mempercepat proyek, tapi juga sekaligus biaya percepatannya itu seminimum mungkin. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita selesaikanlah ini dengan menggunakan Lindo atau Lingo. Seperti itu ya. Oke, teman-teman pasti bisa ya mengerjakan ini. Nah, silakan nanti mungkin ini teman-teman coba saja dengan menggunakan Lindo ya seperti yang tadi. Jadi ketik satu-satu dan hati-hati bahwa di sebelah kanan itu harus berupa konstanta ya. Jadi kalau langsung kita ketik seperti ini tidak akan jalan programnya. Ya, jadi untuk Lindo itu luas kanan harus berupa konstanta. Itu kuncinya. Oke, baik. Bisa ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti pada saat UTS itu kita menanyakan modelnya saja ya, tanpa solusinya seperti itu. Yang penting kalian sudah bisa menulis modelnya saja. Nah, itu kita benarkan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita yang terakhir yaitu menggunakan Lingo. Ini sebenarnya sama saja, cuma nggak apa-apa kita simulasikan sedikit lah. Oke, silakan. Jelas itu, teman-teman? Kalau bisa bukan dihafal ya, tapi dimengerti gitu. Karena kakak tingkat kalian itu juga kesulitannya, nggak nyangka ini soal kayak gini ditanyakan kayak gitu. Kirain kan udah langsung ngitung-ngitung, nggak taunya harus membentuk model pemrograman linearnya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke Lingo ya. Nah, baik. Jadi saya mau copy aja ya, biar gampang. Nah, teman-teman di sini sudah ada, ini ya, using Lingo. Ini saya copy semua, Ctrl-C, nah gampang ya, Ctrl-C. Terus langsung saya tarik ke Lingo. Nah, ini sama aja seperti Lindo tadi ya, tapi ini saya perbesar dulu lah. File, bukan ya, edit, select font, saya perbesar jadi 16 lah ya, biar kelihatan. Terus fontnya biasanya dia tuh Courier New, kalau untuk program. Biasanya. Nah, nih, Courier New. Oke. Nah, semoga ini kelihatan. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kita copy bulat-bulat dari dari Winston gitu ya, langsung kita solve. Tada! Nah, ini nggak bisa ya. Jadi a syntax error has occurred. Nah, oke. Ada yang tahu nggak kenapa ini?
Sekali lagi ya, saya tulis lagi ya. Nah, ini. Invalid input, a syntax error has occurred. Jadi di baris kedua ini ada satu, ini ada tanda kayak gini ya. Dia menunjukkan ini nggak boleh nih. Gitu. Oke, ada yang tahu nggak kenapa ya? Kok nggak jalan gitu? Jadi ini lebih enak sih, lebih praktis dibandingkan Lingo ya. Jadi ini arcs-nya notes-nya dulu lah, notes-nya 1 sampai 6. Gini penulisannya ya. Notes-nya 1 sampai 6, kemudian dia waktu maksudnya ya. Kemudian arcs-nya itu notes, notes. Kemudian dia ada arcs-nya 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, dan seterusnya. Ini durasi, and set ya, ini minimumkan, ini objective function-nya. Waktu 6 dikurang waktu 1. Setiap ini ya, arcs I, J, maksudnya XJ-nya ini besar dari XI ditambah durasi IJ. Kemudian ini data durasi ya. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ini maksudnya 1,2 itu bersesuaian ya, ini durasinya 9. Gitu ya. Kemudian ini 1,3 durasinya 6. Kemudian 2,3 itu tadi dummy ya, durasinya 0. Jadi teman-teman jangan salah, ini urutan sangat diperhatikan di sini ya. Sampai terakhir 5,6 itu durasinya 12. Udah, kemudian N data, terus N. Masalahnya kenapa nggak jalan? Oke, ada yang tahu nggak? Silakan. Nggak apa-apa, nebak juga boleh. Nah, coba ya sekarang. Begini. Ini kan di Winston itu untuk memudahkan aja baris 1, 2, 3 gitu kan. Akan tetapi di sini kita nggak perlu menuliskan ini 2 kurung, itu nggak perlu. Gitu ya. Jadi ini kita hapus. Ya. Jadi untuk programnya itu tidak perlu kita tulis nomor baris seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita harapkan bisa. Nah, itu ya. Jadi state-nya ini global optimum ya. Di sini statusnya ya. Global optimum. Dan close. Terus dia langsung ada di sini. Ya, solusinya. Nah, ini teman-teman sama aja seperti yang tadi ya. Nah, jadi di sini sama ya. Yang mana yang dia berada di jalur kritis, ini kita lihat ya, yang dual price-nya itu min 1 seperti itu ya. Yang bersesuaian ya. Kalau ini kan berarti kita lihat aja, kita urutkan aja yang mana nih yang berada di jalur kritis. Oke, seperti itu ya. Jadi lebih sederhana sih, lebih ringkas penulisannya kalau Lingo ini. Tapi mungkin teman-teman perlu membiasakan ini nih sintaks ini maksudnya apa gitu. Jangan sampai kita menulis sintaks tapi ternyata beda yang dikerjakan seperti itu. Baik ya, jadi intinya itu semua bisa dipelajari ya. Jadi boleh teman-teman browsing bagaimana sintaks yang digunakan di Lingo. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita bahas hari ini. Jadi kita sudah menulis atau sudah melihat bagaimana LP model yang menggambarkan CPM ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan Lingo untuk menentukan critical path-nya. Ya, ini sangat berguna tentunya apalagi kalau notes-nya itu sudah banyak sekali. Jadi mungkin tidak efektif ya, tidak praktis kalau kita mengerjakannya secara manual seperti itu. Jadi kita perlu bantuan software. Nah, bisa ya kalau misalkan mengerjakan ini pada saat UTS ya. Yang susah itu adalah aktivitasnya ada di tabel, kemudian kalian tulis di gambar network-nya itu yang paling menantang sih menurut saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, jangan ragu. Bu, kalau nanya tentang UTS boleh nggak, Bu? Soal UTS nggak boleh. Bukan sistem maksudnya. Sistem UTS-nya gimana? Nah, UTS-nya kita ada soal pakai Google Form aja. Kalian ngirim PDF boleh. Kayak kemarin latihan perasaan udah pernah lah ya. Makasih, Tapi harus Bu. siap. Iya, makasih. Harus siap juga ya, mana tahu nanti saya kasih pilihan ganda ya.
Pilihan ganda tuh enak, udah langsung ada nilainya, saya nggak perlu ngoreksi lagi. Mau nggak kalian pilihan ganda? Mau nggak? Atau mau esai aja? Saya aja, Bu. Saya, Bu. Esai ya. Tapi esai itu agak lama saya ngerjainnya tuh. Gak apa-apa deh. Kok jadi curhat ya. Karena kalau esai itu baris per baris gitu kan. Tapi kalau pilihan ganda kan langsung begitu selesai UTS langsung ceng keluar nilainya. Ya udah nggak apa-apa. UTS aja ya. Tapi esai aja. Tapi kalian harus sabar menunggu hasilnya juga ya. Terus kalau bisa atau kayak yang kemarin aja kali ya, waktu kita di riset operasi 1 kan kayak gitu. Jadi misalkan ada 5 soal, terus kalian jawab, difoto, terus dijadikan PDF satu ini gitu, satu file kayak gitu, biar saya gampang ngeprintnya ya. Itu aja kali ya. Jadi nanti saya kasih soal, kemudian nanti submitnya tetap kalian di Google Form, tapi tolong dijadikan satu ini, satu file PDF kayak gitu. Ya jadi saya gampang ngeprintnya gitu. Terus jangan Maaf, gede apa? saya putus-putus. Oh, saya tulis aja lah di sini, di chat aja ya. Nah itu, walaupun suara saya putus-putus, saya udah tulis di chat ya. Jadi jawabannya nanti dijadikan satu file PDF, jadi saya mudah mengeprintnya, gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Jadi kalian siap aja lah ya, kalau misalkan soalnya pilihan ganda siap, esai siap. Oke. Baik, Bu. Siap, baik. Nah, jadi boleh nanti dilihat lagi videonya, boleh. Yang belum subscribe ya. Promosi. Udah 2 akun, Bu. Wes. Ya, makasih. Berarti itu double counting dong. Itu subscriber saya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja. Selamat latihan ya. Tolong ini harus banyak-banyak latihan. Karena kalau cuma dibaca aja kita, kayaknya ngerti. Cuma nanti pas UTS kan waktunya terbatas kan. Jadi susah nanti kalau misalkan kita ini apa ibaratnya tuh nggak terlatih tuh susah. Jadi tolong latihan lagi. Oh iya, mau open book atau close book? Open, Bu. Open, Bu. Open, Bu. Oke, open tapi susah berarti soalnya ya. Open tapi susah. Susah lah, Bu. Oke, open. Kasihan kami, Bu. Apa? Jadi Standar open aja, Bu. tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh kerja sama teman-teman ya, sama yang lain nggak boleh ya. Baik, Ya. Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, baik. Saya percaya sama kalian ya. Pokoknya boleh lihat buku tapi kerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh diskusi. Baik, mungkin itu aja ya. Selamat berlatih. Baik, Bu. Siap. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya tunggu di grup WA ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau malu ya udah japri saya gitu. Paling saya posting lagi di grup. Ketahuan juga siapa yang nanya ya. Oke, gitu aja kali ya. Makasih teman-teman atas partisipasinya. Oh iya, saya mau absen dulu ya. Absennya saya share ini aja deh. Saya print. Nah, oke. Oke. Slide nomor 1 buka dulu ininya, videonya. Kita foto. Aduh, Septiani Barokah, Doni Setiawan. Kalau memungkinkan. Oke, buka dulu, silakan. Don, buka kamera, Don. Rusak. Oh, rusak. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, ya, yang ada di slide 1, 1, 2, 3. Iya, oke, saya post di ini ya, di grup kita. Namanya nama asli dong ya. Oke, sayangnya kalian nggak tahu berada di slide yang mana ya. Ya udah, yang penting senyum aja lah. Oke, slide nomor 2. Ya, oke. Nah, baik ya, udah cuma 2 slide kita. Baik teman-teman, itu aja. Makasih banyak partisipasinya. Semoga dimudahkan dalam belajar dan semoga tetap sehat ya. Ini sehat semua kan? Ya, oke. Itu modal utama ya. Jangan capek-capek, jaga kondisi
ya sehat jiwa raga lah ya. Jadi kesehatan mental itu sangat penting ya. Jangan pula stres ya. Kita dengar banyak banget cerita di masa pandemi ini, mungkin saking bosennya di rumah gitu ya, nggak tahu lagi apa yang mau kerjakan, akhirnya mukulin anaknya lah gitu ya, dan sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi sama kita ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Makasih banyak, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Terima kasih, Bu.